Semuanya, welcome to my vlog di Hana Vlog. Dan hari ini aku pengen sharing-sharing aja, pengen cerita-cerita aja. Kita ngobrol-ngobrol di vlog ini. Mungkin vlog ini akan bermanfaat menjadi pembelajaran bagi kamu yang sedang nonton. Jadi aku ingin cerita, beberapa minggu lalu aku membuat suatu barang, benda yang sangat penting bagi aku, sangat-sangat penting, yaitu aku buat adalah tanang new glasses, kacamata baru. Karena by the way ini umur si kacamata yang sedang aku pakai 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan lah ya. Dan ternyata benar saja, dicek sudah nambah nih. Perbedaannya adalah di bentuk ininya ya. Kalau ini bulat, kalau yang ini kotak. Tapi memang kalau bagi min yang sudah besar itu lebih baik yang bulat, yang pokoknya kayak gini, yang lebih gede gitu ya. Karena biar pemandangannya ke kiri kanan atas bawah itu enak. Soalnya kalau yang kacamata yang kecil begini, yang kaca panjang ini ya, itu nggak enak. Karena kan kalian lihat sini udah bolong, udah lost gitu kan. Kalau ini kan enggak. Terus juga kalau yang minnya besar, tidak boleh memakai kacamata yang besi, yang kayak opa-opa gitu kan. Aku pun juga pengen guys, cuman nggak bisa. Karena itu kan besi tipis, sedangkan lensa kita sudah tebal sekali gitu kan. Jadi ini saja sudah melebihi frame-nya ya, tuh yang putih-putih di sampingnya nih, ini udah melebihi nih. Jadi apalagi yang besi guys. Dan kalau bagi kalian yang mau tahu ini minnya berapa, yang ini yang lama min kanan min 7,5 kalau nggak salah, yang kiri min 7 dengan silinder 2. Yang baru aku cek dulu nih matanya, ternyata mata aku minus 8,25, cuman dibuatnya kalau yang ini nggak 8,25, dikurangin jadi kanannya, jadi dibikin min 8, di sini 7,5, jadi naik setengah-setengah lah ya. Iya, naik setengah kalau nggak salah. Iya benar. Kenapa kok nggak sesuai gitu kan? Di tesnya 825 yang di mesin tuh, kok dibuatnya 8 sama 7,5 gitu kan? Iya, karena matanya itu jangan dimanjain guys. Karena kayak sesuatu kayak manusia, mau minta ini diturutin sesuai, jadi mau lagi samanya juga mata gitu ya. Kalau manusia dimanjain ya itu bisa diomelin ya. Kalau mata nambah terus ya gimana, sedangkan kita perlu melihat gitu kan. Jadi dengan cara jangan dimanjain gitu. Yang penting sesuai, enak gitu kan. Ya itu tadi, berarti nggak enak dong, berarti tetap burem dong. Enggak, kan nanti kan sebelum dibikin gini kan dites, segini enak gak, oh nggak enak ya udah tambahin dikit. Yang penting jangan sesuai dengan si matanya aslinya, karena kalau sesuai juga matanya bisa pusing nih. Kalau aku kacamata baru nih sesuai 8,25 dibikin ya pusing gitu. Kalau ini kan enggak, yang penting masih kelihatan jernih ya kan. Ya toh minnya juga dinambahin gitu guys, tenang aja gitu, masih enak. Terus bagi kalian yang belum tahu, aku minnya tuh dari kelas berapa, dari SD guys, tapi lupa kelas berapa. Terus yang paling uniknya, bukan aku yang bilang ke mama, cuman teman aku yang mulutnya cepat ceplos gitu ya. Tapi aku berterima kasih sama dia, teman cowok cepat ceplos gitu kan, teman les, Mama Hana gitu kan. Tuh Hana nggak kelihatan matanya gitu, kok dia begini mulu. Terus sekarang duduknya di depan, kalau kan duduknya agak belakang karena badan aku gendut ya guys ya, kok nggak kelihatan. Akhirnya mama aku dibawa tuh koptik, dan ternyata minnya sudah 4 guys, dicek. Terus mungkin kalian bertanya juga, emang kamu Hana nggak merasa pas udah min 2 min 3 kan itu juga udah gede, terus emang kamu nggak merasa, terus emang kamu nggak bilang ke mama gitu kan, sampai harus temennya gitu kan yang nyadar gitu kan. Ya mungkin di saat itu aku nyadar kali ya, kok ini nggak kelihatan sampai aku harus begini gitu kan. Cuman ya karena aku anak pendiam, udah
Ya udah, sampai akhirnya temen aku yang peka, asik peka, nggak ada temen cowok lagi, oh iya tinggal canda. Akhirnya dia bilang, ya akhirnya ketahuan. Terus kenapa bisa secepat itu naiknya? Baru juga lulus SMA, baru juga mau kuliah gitu, apalagi nanti kuliah gitu kan, megangnya atau terus, ya kan, kerjain tugas terus, wah bakal nambah tuh. Kok cepet banget sih ya gitu kan? Ya karena di saat itu mungkin aku juga punya kesalahan, karena orang optiknya tuh bilang kalau mata itu nggak boleh dimanjain gitu kan. Pas aku tahu ya pas daminnya udah gede juga gitu kan. Dulu pas yang min 4 bikin, terus nggak ada setahun guys. Kalau ini kan kacamatanya lumayan lama kan, setahun lebih gitu kan, bertahan gitu. Kalau dulu tuh jadi 6 bulan ganti, minnya udah naik 1 jadi min 5 gitu kan, ganti lagi min 6 gitu kan. Dan itu pun aku bikin misalkan dicek nih, oh ternyata naik 1 jadi min 5, ya udah bikin lensannya sesuai min 5 gitu. Akhirnya ya aku pun juga nggak enak, make harus nyesuaiin lagi, pusing kan namanya, dari min 4 ke min 5 pakai kacamatanya pusing, nyesuaiin lagi gitu. Akhirnya matanya dimanjain lagi gitu, akhirnya ya gitu minnya nambah lagi lebih cepat gitu. Itu aku baru tahu kayaknya pas udah min udah gede, kayaknya min ini deh, makanya nggak disesuaiin, makanya aku awet gitu kan. Terus ini makanya juga nggak disesuaiin juga biar awet juga gitu. Terus kalau ditanya kenapa bisa min gitu, main HP ya gitu kan waktu SD ya? Tidak, sangat tidak. Aku jujur-jujuran aja nih, terus terang, dan aku tidak bohong. Di SD aku tidak megang HP sama sekali. Aku tidak dikasih HP sampai lulus SD guys. Teman-teman aku pada punya handphone, yang bermerek ya, tapi bukan yang handphone zaman sekarang gitu, yang bisa SMS-an. Aku tidak guys, aku tidak ada HP. Aku lulus, terus udah keterima, belum ya, pokoknya udah dinyatain lulus lah, baru dikasih HP, baru HP yang bisa baru gitu kan, bisa katanya. Nah mungkin itu aku nggak tahu kenapa ya bisa kena min gitu, mungkin karena aku lahirnya di vakum, atau juga karena aku biasanya baca buku sambil tiduran di kamar itu, karena agak gelap gitu kan. Aku pun juga sama itu, kayak SD tuh mainan aku adalah buku. SD keren banget ya, iyalah orang aku nggak ada handphone, mainnya apa? Dia baca buku gitu loh ya, paling main sama saudara, lari-larian ya. Kalau lagi bosan ujung-ujungnya buku, belajar. Aku nggak dikasih HP sama sekali sampai lulus SD. Jadi ya gitu. Dan kenapa SD malah kena min 4 lagi, baru ketahuan cepet banget lagi gitu kan. Ya mungkin karena itu. Jadi ya bukannya sombong apa, tapi pembelajaran, apalagi bagi kalian yang punya adik atau adik kandung gitu ya, atau adik sepupu atau adik apa ya, zaman sekarang kan ya, walaupun anak SD udah dikasih HP gitu, apalagi walaupun SD terus kenanya kok masa COVID online, dikasih handphone dia mau itu dijaga. Ya aku aja yang nggak dapat handphone waktu itu kena minus 4 gitu, apalagi nih zaman sekarang gitu kan. Apalagi yang ingin aku ceritakan, masalah lensanya ini sekali lagi bukannya sombong, bukannya apa, cuman pembelajaran bagi kalian. Ini aku pakai lensa yang tipe hitop. Lensanya ada juga tipenya banyak, dan harganya pun juga beragam, dan pastinya mahal. Kenapa? Apa sih fungsinya lensa mahal-mahal gitu kan? Ya aku juga tahu gitu, cuman mau nggak mau gitu. Jadi semakin mahal dan semakin bagus, ketebalan lensanya itu semakin tipis gitu. Semakin min aku besar, ya ketebalan si lensanya semakin tebal gitu. Bagus gitu. Kalau ya nggak bagus, dari penampilan juga jadi culun. Terus juga oke dia nggak culun, cuman kan kasihan di sini hidungnya berat menahan si lensanya ini aja. Aku kadang suka ada bekasnya guys di sini gitu loh. Dan ini pun ini juga hitop ya,
Ini top nih, udah bagus punya. Ya ada sih yang lebih bagus. Ini yang bening-bening ini nih, kelihatan gak sih guys? Ini yang bening-bening ini nih, yang keluar dari si frame hitam ini, yang ini nih. Tuh, ini sudah melebihi si frame hitam. Ini yang putih nih. Nih, sedangkan frame hitamnya sampai sini doang. Ini sih, ini kelihatan gak sih guys? Ini kayak gini. Tuh, udah melebihi si frame-nya. Padahal ini bagus gitu, dia lebih tipis gitu. Bayangkan kalau aku pakai lensa yang biasa nih, kalau kalian lihat nih, ini sudah melebihi depan belakang, itu melebihi frame-nya di tengah-tengah, di sini lensanya, di sini lensanya gitu. Dia sudah nembus kan, terlalu tebal ini lensa. Padahal aku pakai lensa hitop. Ada juga lensa sebelumnya aku min 4 min 5 itu pakai lensa evolic, termasuk bagus juga, cuman di sini yang hitop lebih bagus lagi di atasnya. Itu dia juga kalau aku nanti lihat ke laptop atau lihat ke handphone, itu dia tidak, cahaya radiasinya itu tidak langsung nembus 100% ke mata gitu kan. Dia ada sistem ininya lah ya, anti radiasi gitulah. Selain anti radiasi matahari, dia ini juga jadi lebih bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi? Ada, masih banyak gitu. Tapi kan buat apa mahal-mahal banget gitu kan, karena kedepannya kan aku juga pasti bakal ganti kacamata lagi gitu ya, walaupun nggak 6 bulan, pasti ini bertahan lah 1,5 tahun kayak gini, atau 2 tahun lebih lama lagi gitu kan. Tapi kan tetap aja ujungnya ganti, jadi ngapain sampai yang jutaan gitu. Ada lensa yang ini. Kalau untuk aku sendiri, sekali lagi bukan aku sombong, ini cerita gitu loh, biar kalian tahu dan kalian bisa belajar. Di sini aku kena lensanya aja kena 400-an, untuk frame-nya juga 400, karena ini ya bagus namanya juga biar bisa memopong si lensa yang tebal ini gitu kan. Kena jadi 800, wajar, karena teman aku aja yang baru bikin kacamata juga, dia minnya masih kecil, nggak nyampe 2 kalau nggak salah, silindernya juga nggak nyampe 2 kayak aku, dia habis 300. Jadi wajar bagi aku yang sudah minyak gede nih, 8 loh, mau hampir 9 loh, silinder 2 loh, tebel loh ini, wajar. Jadi makanya sebelum kalian kayak aku, makanya jangan gitu, amit-amit ya. Dibilang gak usah bikin lah, ya gimana, penting guys. Aku kuliah yang kedepannya akan belajar gitu kan, makanya ya salah satu yang bisa aku ini ya belajar dengan sungguh-sungguh, jangan mengecewakan gitu. Kacamata udah mahal ya, bagus gitu ya, jadi aku belajar dengan sebisa aku gitu kan, semampuku, seperjuanganku misalnya. Terus juga kan bahaya gitu, aku naik motor atau gimana, kayak matanya tuh udah capek gitu kan, kalau pakai kacamata lama gitu kan, dipaksain di kelas, paksain. Nah ini juga udah capek gitu kan, malam-malam juga bahaya, jadi perlu kacamata yang lebih jernih, lebih bagus. Tapi memang untuk pergi-pergi sebenarnya aku akan pakai ini yang lama, biar ini hanya khusus di ruangan, biar awet. Karena kalau ini kena matahari ya kan, matahari kan jahat di sinar, panas banget matahari sekarang, debu, keringat, jadi lebih cepat jelek, lebih cepat terkelupas kayak gini. Jadi pasti saat pergi aku tetap pakai ini, pas di ruangan belajar pakai ini gitu. Kalau misalkan yang aku tahu ya, apa sih bedanya mata minus dan mata silinder? Kalau mata minus itu kita tuh fokus ke satu objek tuh susah dengan jarak yang jauh, tapi jarak 4 meter tuh aku susah. Itu motor apaan sih gitu, itu dia boncengan apa enggak ya, nggak kelihatan kalau aku nggak pakai kacamata, jadi susah untuk memfokuskan. Tapi kalau silinder jarak 2 meter pun udah nggak kelihatan, padahal baru 2 meter atau 1,5 meter udah nggak kelihatan. Jadi kalau silinder tuh jarak berapapun udah nggak kelihatan gitu. Jadi dia tuh kayak bebayang, dia terlihat bebayang ya. Jadi kayak ini temen gue kok ada 2 gitu, atau matanya ada bayang gitu loh, kayak ada 4 matanya yang bayang gitu kan kalau nggak ada kacamata. Itu bedanya. Terus
tanda-tandanya kepalanya pusing, terus kalau ngeliat tuh di apa sih namanya, diginiin lah, dipaksa gini, nyerenyetin ya, isa katanya dahinya giniin, itu tanda-tandanya. Jadi buruan lah untuk cek gitu kan atau apa. Kalau aku sendiri, aku suka HP. Yes, aku suka HP guys. Aku suka Korea, aku suka K-pop, I like drakor, ya K-pop gitu kan, aku nonton gitu kan. Bahkan kadang mama suka marah gitu kan, HP mulu gitu kan. Cuman ya tapi kita ya juga harus sadar gitu kan, tanpa diomelin orang tua pun kan kita juga yang ngerasain gitu. Kayak aku, walaupun mama aku nggak ngomel, kadang aku di kamar ya tutup HP gitu kalau aku ngerasa kok matanya udah mulai lesu ya gitu kan. Wah, jangan-jangan nih, jangan-jangan aku stop. Nah, aku kalau bosen nih udah dengerin lagu deh, tapi aku nggak buka-buka YouTube atau apa, nggak nonton gitu kan, diistirahatin matanya gitu. Baru kalau udah enakan, kalau mau ini lagi atau apa, cari-cari referensi buat konten gitu kan, ya baru gitu. Istilahnya sadar diri lah kalian gitu kan. Di saat mata kalian sudah mulai tidak enak, ya istirahatkan gitu. Jadi bukan apa ya, sebenarnya aku pun juga suka HP, cuman kalau untuk aku tipe orang yang kalau di diri aku udah gak enak ya aku juga stop gitu, bisa tahu diri lah gitu kan. Tadi daripada udah pusing-pusing gak enak gitu kan, jadinya ya diri sendiri juga kan yang merasa kesakitan gitu. Terus intinya jaga kesehatan kalian semua, karena penyakit apapun tuh nggak enak gitu. Memang mata minus itu tidak membahayakan nyawa seperti penyakit lain. Cuman kan yang kalau kayak gini pengobatannya udah mahal gitu kan. Ya kalau nggak bagus juga akunya yang nggak enak gitu kan. Cuma mahal juga gitu, duit mulu gitu. Jadi ya gitulah, jaga kesehatan, jangan sampai merusak tubuh kalian. Ya kalau udah telanjur ya udah tetap dijaga, jangan sampai makin parah. Gitu aja pengalaman aku gitu. Mungkin ada yang lebih ngerti lagi tentang mata minus yang mungkin mencegah atau apa ya. Yang pastinya kalau pencegah sih ya pasti jangan terlalu sering main handphone, tapi susah ya. Tapi ya intinya jangan sampai mata kelelahan lah gitu. Minum air putih yang banyak, terus matanya dipijit-pijit pelan-pelan gitu kan. Terus minum vitamin mata gitu kan, yang nggak terlalu mahal, cuman yang penting minum untuk pencegahan bagi kalian yang belum gitu, yang belum minusnya gede gitu kan, kayak gitu. Itu aja dari aku. Dan juga aku ingin mengingatkan bagi teman-teman aku semua yang umurnya sama, atau bagi adik-adik semua atau yang nonton, semangat terus, produktif. Aku pun juga lagi belajar mau produktif, karena aku pun juga termotivasi dari youtuber lainnya gitu kan, dari teman-teman lain aku juga gitu, kayak salah satunya mungkin youtuber Kak Jerong gitu kan, mengingatkan kita untuk selalu produktif ya. Jadi ayo kita sama-sama produktif ya gitu. Semangat terus dalam kalian menjalani apapun. Aku juga kadang suka bosen main HP terus gitu. Kadang baca-baca buku, nggak selalu baca pelajaran kok. Aku kadang suka males baca pelajaran gitu. Aku baca buku-buku motivasi, misalkan kayak disiplin waktu gitu kan, atau kalau nggak sukses bersikap tegas, ya motivasi kayak gitu, atau hidup tidak selalu baik-baik saja gitu kan, itu kan motivasi. Jadi tidak harus pelajaran gitu kan, yang penting baca, yang penting positif untuk kehidupan kita lah, bisa kayak gitu. Intinya kalau misalkan nggak mau baca, ya lakukan kegiatan apa aja yang mungkin kalian bisa lakukan gitu. Ya sama-sama produktif. Aku pun juga berusaha untuk produktif sebagai anak remaja kayak gitu ya, sedikit-sedikit tapi pasti. Tuh ingat motivasi aku dari Kak Jerome,
keren sih. Memulai dari hal-hal kecil mungkin sulit, ya sulit. Aku kadang suka udahlah nggak usah lah, HP aja lah. Cuman kan ya harus bangkit lagi gitu. Jadi itu aja dari aku. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman kalian juga bisa tahu video ini. Jangan lupa subscribe ya guys, dan komen mau video apa lagi. Dadah semuanya, di next video, bye bye.